Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua kembali bertemu dengan mata kuliah Wirausaha Dagang Syariah pada pertemuan ke-11 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Miftahur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Wirausaha Dagang Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 12 ini untuk mempresentasikan mengenai rencana bisnis atau bisnis plan. Pada kesempatan kali ini saya Fani Umi Khalifah ditemani dengan rekan saya Nika Sari Pratama. Topik bahasan pada materi rencana bisnis atau bisnis plan yang pertama mengenai definisi bisnis plan, yang kedua tujuan penggunaan bisnis plan, yang ketiga komponen-komponen dalam bisnis plan, dan yang keempat langkah-langkah membuat bisnis plan yang baik dan benar. Definisi bisnis plan. Bisnis plan adalah pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan seseorang untuk masa depan. Bisnis plan biasanya dibuat oleh pebisnis di awal bisnis akan dimulai, atau bisa dibuat saat bisnis sudah berjalan dengan tujuan mengubah arah strategi. Bisnis plan ini didefinisikan sebagai dokumen yang merangkum tujuan operasional dan keuangan bisnis. Suatu perusahaan akan membuat rencana bisnis itu mencakup untuk 3-5 tahun ke depan. Adanya penulisan rencana bisnis ini dapat membantu pengusaha untuk menganalisa kelemahan konsep, kesalahan persepsi pasar, dan aspek spesifik yang lainnya. Kemudian definisi bisnis plan menurut Hisrick dan Peter. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai usaha. Isinya merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua, menurut Magginson, bisnis plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini dan tujuan bisnis, cara kerja, dan rincian keuangan atau permodalan susunan pada para pemilik dan manajemen serta bagaimana cara mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian mengenai tujuan penggunaan bisnis plan. Nah, secara umumnya ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama sebagai rencana aksi atau action plan. Action plan ini rencana usaha dapat membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan bisnis. Seorang pebisnis yang mungkin sudah lama dalam memikirkan untuk memulai usaha, tapi dalam prosesnya menjadi sesuatu yang paling menakutkan. Nah, sebenarnya rencana usaha ini dapat membantu untuk memilah-milah proses dimaksud menjadi bagian kecil yang lebih jelas. Dengan demikian, dalam memecahkan masalah kecil tersebut, otomatis dalam terjadi masalah besar pun juga akan terpecahkan. Kemudian poin yang kedua yaitu sebagai peta jalan atau roadmap. Nah, di sini rencana usaha menjadi alat yang sangat berguna agar usaha tetap pada arah yang diinginkan. Selain itu, juga dapat membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Nah, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam rencana bisnis ini seperti membantu pihak lain termasuk pihak supplier, pekerja mitra bisnis, teman maupun keluarga. Kemudian poin ketiga mengenai tujuan penggunaan bisnis plan yaitu sebagai alat penjualan atau sales tool. Nah, sales tool ini dikatakan suatu tujuan dalam bisnis plan yang paling penting. Karena apa? Karena sebuah rencana usaha yang mana dengan alat itu bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasi dan usaha tersebut. Oleh karena itu, rencana usaha yang ditulis secara baik itu akan mendekatkan pengelola usaha dengan pihak-pihak yang melihat. Dengan asumsi ide bisnis yang baik yang ditawarkan akan menguntungkan bagi mereka nantinya. Kemudian poin berikutnya mengenai komponen-komponen dalam penggunaan bisnis plan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nika Sari Pratama. Baiklah, terima kasih.
teman saya Fani Umi Khalifah atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan mengenai materi selanjutnya adalah komponen-komponen dalam business plan. Nah, dalam komponen business plan ini ada 5 komponen utama. Yang pertama yaitu ringkasan atau executive summary. Nah, isi utama dari ringkasan ini adalah gambaran singkat yang mencakup latar belakang, proyek dari perusahaan, setelah sasaran pasar, finansial, dan ringkasan penting lainnya yang dibutuhkan. Komponen yang kedua mengenai deskripsi perusahaan atau company description. Nah, dalam company description ini berisi gambaran singkat mengenai profil penting dari si perusahaan, seperti aspek hukum, visi, misi, tujuan dari perusahaan, kepemilikan, sasaran, dan profil penting lainnya. Komponen yang ketiga yaitu mengenai barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Nah, dalam komponen ini berisi tentang gambaran dari si barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan itu sendiri, alasan mengapa produk itu dibuat, serta manfaat apa yang didapatkan oleh konsumen bila memiliki barang atau jasa itu. Selanjutnya, komponen yang keempat mengenai analisis aspek pasar. Nah, dalam analisis aspek pasar ini ada 4 subbab, yaitu peluang bisnis dan prospeknya, yang kedua kondisi persaingan, yang ketiga posisi perusahaan dalam pasar, dan yang keempat mengenai usaha pemasaran atau marketing effort. Nah, komponen yang terakhir atau komponen yang kelima mengenai analisis aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ada 3 komponen, yaitu kebutuhan dana, sumber dana, serta cara menghitung aliran. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah membuat business plan yang baik dan benar. Dalam pembuatannya ada 4 poin penting. Yang pertama, langkah pertama yaitu mengenal bisnis yang akan dijalankan. Nah, dalam mengenal bisnis ini, pengusaha harus mengenalnya secara mendalam tentang bentuk dari bisnis tersebut, potensi, serta tantangan apa saja yang harus dilalui nantinya. Analisisnya dapat menggunakan dengan teknik SWOT. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan visi dalam business plan. Nah, dengan adanya visi yang jelas, maka pebisnis tidak akan kesulitan nantinya dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang dibuat tersebut, sehingga dapat dikembangkan dengan serius dan profesional. Langkah ketiga dalam pembuatan business plan yang baik dan benar adalah menentukan target audiens yang tepat. Nah, dalam menentukan audiens yang tepat ini, nantinya pebisnis bisa menyesuaikan konten business plan itu dengan baik dan benar. Langkah keempat dari pembuatan business plan yang baik dan benar adalah menuliskan rencana bisnis yang akan dibuat. Ada 9 langkah-langkah yang harus ditulis dalam rencana bisnis ini. Yang pertama, tulis pernyataan misi dan tujuan bisnis yang akan kita bangun. Jangan lupa sisipkan prinsip serta keunikan yang ada dalam perusahaan tersebut. Langkah kedua yaitu tulis juga ringkasan efektif. Nah, tujuan penulisan ringkasan efektif ini adalah untuk memudahkan pembaca termasuk para investor nantinya untuk melihat potensi dari bisnis yang kita buat. Langkah ketiga dalam menuliskan rencana bisnis adalah tuliskan juga penawaran produk atau jasa. Langkah keempat, tuliskan target pasar yang akan disasar. Langkah kelima yaitu tuliskan marketing place atau rencana pemasaran yang akan kita tuju. Langkah keenam yaitu tuliskan analisis industri dan tingkat persaingan, di mana tuliskan menyeluruh mengenai bidang bisnis yang akan kita kelola dan tingkat persaingan yang akan ada nantinya. Selanjutnya yang ketujuh, mengenai tuliskan laporan keuangan yang berisi terkait pembiayaan dan pendapatan dalam bisnis nantinya. Langkah ke-8, tulis juga resume of company, di mana di dalamnya berisi struktur mengenai karyawan serta komponen dari kemampuan karyawan tersebut. Dan langkah yang terakhir atau ke-9 yaitu mengenai lampiran. Baiklah, dari materi business plan ini dapat diambil kesimpulan bahwa business plan itu dibutuhkan karena sebagai langkah awal para pebisnis dan menjadi petunjuk sukses bagi siapapun yang memulainya. Untuk merealisasikan bisnis tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen penting serta langkah-langkah yang baik dan benar. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak salah kata maupun
perkataan mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.